tanggung jawab dulu. Kekeluargaan dulu Mbak, Kekeluargaan dulu. Karena selama setahun nggak ada tanggung jawab, baru aku ngelapor karena lagi gitu sakit. Kita sempet cek ke puskesmas, ternyata ada robekan. Itu aku kaget, tapi robekannya nggak dalam. Akhirnya kata mama, yaudah lapor aja, udah datengin pas selesai kita ngecek ke puskesmas, datengin dulu mama. Katanya lapor aja, ya udah kita lapor. Mbak Lisa, tadi kan disebutkan ada meninggal penyakit ya? Iya. Boleh sedikit nggak dijelaskan apa dan gimana? Jadi kalau menurut dokter itu di sini ada indikasi penyakit seksual menular, yaitu berupa jamur dan virus seperti itu. Jadi memang selama ini sudah pengobatan secara kontinu, ya kan, lumayan ya Bu ya, menghabiskan biaya yang tidak lumayan sedikit kita, karena kan gitu. nggak bisa BPJS, jadi kita uang pribadi. Kemarin aja kita pindah dokter konsul di Bintaro Primat, hampir 500 konsulnya aja itu, belum obatnya. Pada hasil visum yaitu menunjukkan adanya robekan pada selaput darah dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu pada arah jarum jam 6 dan 9 ditemukan robekan pada selaput darah tidak sampai dasar. Yang kedua, selain itu terdapat peradangan pada vagina akibat dari persetubuhan yang menyebabkan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Jadi itu hasil daripada Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara yang sudah mengecek visumnya klien saya. Justru itu kita menunggu sampai dengan hari ini untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebetulnya kan ini awalnya niat baik ya. Orang kalau udah niat baik kan berarti ibadah awalnya memang mau pernikahan seperti itu. Tapi ternyata sudah tutup komunikasi sampai dengan akhirnya kita melayangkan LP ke Polres seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu komunikasi dari pihak sana, baik keluarganya maupun pihak YM sendiri. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi apapun, belum ada menghubungi pihak ibu korban. Klien saya juga tidak pernah menghubungi, bahkan sosial medianya sudah diblok, ganti nomor, dan memang sudah tutup komunikasi. Kalau dari pihak Polresnya sendiri sudah memanggil pihak? Sudah di BAP, sudah tinggal perkara ini mau naik sidik seperti itu. Maksudnya sempat ada dipertemukan ya? Oh belum sampai ke tahap itu. Memang setelah pelaporan kemarin Januari, terus memang baru pihak diklarifikasi pemanggilan untuk BAP seperti itu. Ya kan artinya kalau pihak terlapor sudah dipanggil, mereka pun punya lawyer. Dan pihak mereka pun belum tahu karena memang sampai sekarang belum ada komunikasi apapun gitu sampai detik ini. Justru kami menunggu untuk itikat baiknya seperti apa, baik keluarganya maupun mantan calon suaminya. Kalau dari Mbak sendiri, apa sih Mbak ini pribadi pada si terlapor? Ya aku menyerahkan aja ke polisian biar mendapatkan seadil-adilnya, secepatnya. Kalau minta tanggung jawab mungkin udah nggak mungkin kayaknya, udah nggak ada kemungkinan karena nggak ada etikat baik juga dari keluarganya. Buat apa gitu? Kalau itu ya maksudnya kalau seandainya dia bilang beda, saya akan cari Mbak nolak atau Mau nggak? Enggak kayaknya. Dari sekarang aja udah nggak tanggung jawab, apalagi nantinya setelah menikah gitu. Jadi percuma kan. Sekali datang ke dokter, konsultasi 500.000, belum obat-obatan. Obat-obatannya itu yang mahal. Obat yang satu macam, satunya di atas 60.000. Itu yang sehari diminum. 3 kali minum, yang minum. Belum yang dimasukin ke dalam vagina. Kalau dari psikisnya ada ke psikolog. Ada. Sudah dari pihak PPA kemarin dibantu dijadwalkan untuk konsultasi kepada psikolognya juga.
Sama lagi pemulihan. RSUD juga. Ya, pemulihannya ini kan traumatik, ada traumatik, jadi dia tidak punya rasa kepercayaan diri lagi dan hancur berkeping-keping perasaannya. Ini membutuhkan waktu, jadwalnya itu sekitar sebulan 3 kali ya, baru mau Seminggu dijadwalkan. 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadwal psikolognya. Itu yang dari sini. Kalau di RSUD baru sekali. Lagi bareng visum. Mbak Lisa, kalau boleh tahu disamakan pasal berapa dan ancaman dia? Oke. Jadi pelaku diduga melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perlindungan korban kekerasan seksual, yaitu setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak adalah 3 miliar rupiah. Junto pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan melakukan persetubuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya sakit lah hati orang tua kita, namanya anak diginiin. Kita pengennya baik, bicara, ya kan. Awalnya kan baik, dengan lihat, terus dengan tunangan, kumpul juga keluarga dua belah pihak. Giliran terjadi seperti ini, neneknya, wah marahnya bukannya. Nggak mungkin katanya, itu yang bikin saya sakit hati. Apalagi dengan perkataan YA itu nge-WA, nggak boleh ada yang tahu, lelaki manapun juga nggak boleh tahu. Itu kurang ajar itu manusia. Sakit itu, saya kaget baca dia kirim WA-nya. Sempat diancam nggak Vina sama Ada pengancaman biasa pada saat itu. Ada kakaknya dari YA. seperti apa itu Bu bentuk ancamannya? Saya mau dibawain Ambon katanya. Itu saya datang dengan etikat baik di bulan 2023. Pas dia bilang, pas mutusin sepihak, saya ngomong. Awalnya datang baik, diterima. Gak lama saya jalan, saya ditelepon, diancam. Mau dibawain Ambon. Itu kakak saya juga dengar dari orang bahwa adik saya diancam katanya. Justru pengancaman itu datang ke ibunya, bukan ke Vina. Karena memang Vina kan memang Ya, lost posisinya contact. udah lost kontak, nggak ada komunikasi Nggak sama ada. sekali. Di blok, Blok kita juga semuanya. di blok semua. Sosial medianya maupun HP-nya, nomor HP-nya juga ganti. Vina, usia sekarang berapa Vina? 22. Oke, masih muda tapi sudah mengalami trauma gimana sih? Mungkin setiap hari harus bersembunyi di kamar, menghindari teman-teman atau gimana? Hancur banget pasti. Ada trauma sendiri. Sebenarnya siapa sih yang tidak malu untuk mengungkapkan kebenaran ini? Cuman kan harus diungkapkan karena supaya pelakunya ini supaya jerah gitu loh. Supaya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Ada yang mau mengaku ke Komnas Perempuan. Iya, rencananya begitu. Setelah ini kita mau sambangin Polres juga besok untuk mengetahui prosesnya sudah sampai mana. Karena terakhir kita sudah sambangin, sudah mau naik sidik seperti itu. Tante boleh tahu nggak ketika dia tunangan itu apakah mungkin dari pihak sana sudah memberikan apa? Biasanya kayak diikat gitu ada cincin kah atau mungkin uang atau apa? Enggak, diikat cincin aja di bulan Oktober, 21 Oktober 2022 ya. Cincinnya masih ada Vina atau sudah dikembalikan atau? Udah aku Cincinnya buang. dibuang. Udah aku Udah buang, sakit. bajunya juga aku bakar. Saking sakit hatinya banget. Ada bajunya dia? Enggak, baju tunangan. Baju tunangan. Baju tunangan yang ini udah dibakar, Cincinnya aku cincinnya buang. dibuang karena sudah Terlalu sakit hati banget gitu. Dibuang kemana kalau boleh tahu? Terbuang. Oke. Oke, Mbak Pina ada yang disampaikan buat Kalau
Iya. Ada nggak sih yang mau disampaikan? Buat mantan yang sudah mengumpet berbulan-bulan, bertahun-tahun, Kali ada unek-unek. Nggak ada sih. mungkin Udah ada yang sakit hati banget. udah mau disampaikan yang belum kesampaikan. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dia nonton ini, kamu mau nyampein apa? Urusannya Marwah, tolong bawa Ya, Aku cuma minta etikat baiknya aja. Sania Marwah gitu. Tania Marwah. Ya dia juga harus gimana ya, dia datang ke rumah aku dengan etikat baik, harusnya dia meninggalkan aku juga dengan etikat baik. Itu sih yang aku butuhkan kalau emang dia laki-laki gimana ya, laki-laki baik gitu, karena kan dia datang ke rumah aku dengan etikat baik gitu, kalau emang bener bertanggung jawab gitu kan. Dan aku juga minta seadil-adilnya aja sih, itu aja. Sania Marwah mau. Untuk Ibu Sania Marwah sedang memperjuangkan hak-hak perempuan. Kamu ini perempuan, sekalian minta sama dia. Gitu loh. Dia sedang memperjuangkan sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk saya perempuan juga, memperjuangkan gitu. hak perempuan. Kamu juga perempuan, minta tolong sama dia. kakak aja ngomong. Dia sebagai lawyer ya. Oke. Yang kita tahu, Sania Marwah sedang memperjuangkan hak perempuan di Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak perempuan. Dimana di sini juga klien saya juga perempuan yang perlu diperjuangkan hak-hak sebagai perempuan. Jadi statusnya sama nih, cuma beda kasus aja. Tolong diperhatikan, tolong diperjuangkan karena ini kasus-kasus perempuan itu harus dimaksimalkan untuk penyelesaiannya. Seperti itu. Terima kasih. Kira mungkin satu lagi kan, kamu khawatir nggak nanti ke depannya gitu, maksudnya kan jadi kayak seperti ini kan orang tahu gitu kan bahwa kamu sudah pernah sama si ini. Nah khawatir nggak nanti ke depannya bakalan nanti gimana gitu dampaknya buat kamu yang sendiri? atur. Allahu alam sih, kalau itu cukup Allah yang tahu ya. Mungkin hidup saya sudah hancur, bisa jadi seperti itu. Tapi ya harus bisa dijalanin karena kan emang udah terjadi. Mau gimana lagi kalau udah terjadi, saya kan nggak bisa apa-apa. Minta tanggung jawab juga nggak bisa kan, dia nggak mau tanggung jawab. Percuma juga saya udah berjuang gitu kan. Selama 1 tahun saya bolak-balik ke Roblong untuk minta tanggung jawab. Saya didampingin orang tua saya yang kesana. Ya orang tua saya bilangnya udah nggak bisa, keluarganya maksudnya udah lepas tanggung jawab untuk dia gitu. Jadi ya bisa apa saya? Ya sekarang saya hanya minta keadilannya aja. Saya sudah menyerahkan ke kepolisian Tangsel untuk menyelidiki ini semua. Semoga saya mendapatkan seadil-adilnya. Dan Sania Marwah juga kan lagi memperjuangkan untuk perempuan. Semoga saya diperjuangkan juga sebagai perempuan, mendapatkan seadil-adilnya kalau bisa. Kemudian